Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulil Albab Al-Asrori, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Tarbiyatul Tholabah, Kranji, Paciran, Lamongan. Tempat PPL MA Tarbiyatul Waton, Campurjo, Panceng, Gresik. Capaian pembelajaran. Peserta didik terbiasa melakukan ibadah yang memiliki dimensi sosial berupa zakat dan pengelolaannya, kurban dan akikah sesuai syarat dan rukunnya disertai dengan analisis dalil dan hikmah tasyri'nya, sehingga semakin mantap keyakinan menjalankan agama sebagai ekspresi rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga amaliyah ibadahnya dapat membentuk kepedulian sosial dan mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembelajaran. 1. Menghayati ketentuan zakat dalam mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. 2. Mengamalkan sikap peduli sosial dan responsif dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengevaluasi ketentuan zakat dalam hukum Islam dan undang-undang pengelolaan zakat. 4. Mengkomunikasikan penerapan ketentuan zakat dan undang-undang pengelolaan zakat. Media pembelajaran. LCD proyektor, laptop, PowerPoint, papan tulis, pulpen, spidol, penghapus, dan buku. Asesmen. Ada 2 asesmen yang digunakan, yaitu asesmen formatif pengamatan aktivitas peserta didik selama pembelajaran dan ulangan harian. Pembahasan. Ada 8 pembahasan dalam bab ini. 1. Pengertian zakat. 2. Macam-macam zakat. 3. Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 4. Harta benda yang wajib dizakati. 5. Golongan penerima zakat. 6. Identifikasi undang-undang zakat. 7. Pengelolaan zakat. 8. Identifikasi undang-undang zakat. Pembahasan yang pertama, pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah yang berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah pengambilan harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Pembahasan yang kedua, macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri yang dibayarkan dalam bentuk makanan pokok daerah setempat. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan pada harta yang dimiliki oleh umat Islam yang telah mencapai nisab dan haul. Pembahasan yang ketiga, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ada 7 syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 1. Pemilikan harta yang pasti dan kepemilikan penuh. 2. Melebihi kebutuhan pokok. 3. Bersih dari hutang. 4. Mencapai haul. 5. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. 6. Harta tersebut halal dan diperoleh secara halal. 7. Mencapai nisab. Pembahasan yang keempat, harta benda yang wajib dizakati. A. Emas dan perak. Nisab emas adalah 93,6 gram, sedangkan perak 624 gram. Waktu atau haul emas dan perak sama-sama 1 tahun. Untuk kadar zakat pengeluarannya, yaitu sama keduanya, 2,5%. B. Binatang ternak. 1. Unta. Nisab untuk unta adalah 5 ekor. Waktu atau haulnya 1 tahun. Dan kadar zakat yang dikeluarkannya 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Yang kedua, sapi atau kerbau. Nisab untuk sapi atau kerbau adalah 30 ekor. Dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan 1 ekor sapi umur 1 tahun. Yang ketiga, kambing atau domba. Nisab untuk kambing atau domba adalah 40 ekor. Kadar zakat yang wajib dikeluarkannya 1 ekor kambing umur 2 tahun
atau 1 ekor domba umur 1 tahun. C. Hasil pertanian atau perkebunan. Nisab untuk hasil pertanian atau perkebunan adalah kurang lebih sebesar 750 kg beras. Haulnya setiap kali panen. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan apabila dengan air hujan, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 10%. Jika tanpa hujan atau menggunakan sistem irigasi, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5%. Jika gabungan dengan air hujan dan menggunakan irigasi, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 7,5%. D. Zakat penghasilan atau profesi. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan yang penghasilannya telah memenuhi nisab, yaitu jika penghasilan yang mereka terima selama setahun lebih dari senilai 93,6 gram emas, dan zakatnya dikeluarkan setelah berlalu 1 tahun sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan pokok. E. Zakat barang temuan, barang tambang, dan hasil laut. Dalam zakat rikas, tidak ada nisab dan haul. Oleh karena itu, setiap menemukan harta karun, langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 20%. Sedangkan untuk zakat ma'din atau barang tambang, nisabnya adalah senilai 93,6 gram emas dan kadar zakat yang dikeluarkannya sebesar 2,5%. Untuk zakat hasil laut, kadarnya sebesar 20% atau 5% sesuai kesulitan. Pembahasan yang kelima, golongan penerima zakat. 1. Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan pekerjaan. 2. Miskin, mempunyai harta tetapi tidak cukup. Yang ketiga, amil, pengelola zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, budak atau rikob, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam, ghorim, orang yang mempunyai hutang banyak tetapi tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Pembahasan yang keenam, identifikasi undang-undang zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengumpulan, 3. Distribusi, 4. Pemanfaatan zakat. Peran Basnas dalam pelaksanaan Undang-Undang Zakat. 1. Basnas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Basnas mempunyai wewenang untuk merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengendalikan zakat. 3. Basnas bertanggung jawab untuk meningkatkan muzaki dan menegur mustahik yang tidak berhak. 4. Basnas berperan sebagai pengawas dan transparansi dalam pengelolaan zakat untuk keberhasilan pelaksanaan undang-undang. 5. Mengelola zakat secara nasional. Pembahasan yang ketujuh, pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat. 1. Efektivitas dan efisiensi pelayanan zakat. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3. Penanggulangan kemiskinan. Proses pengelolaan zakat. Zakat dititipkan di unit pengumpul zakat desa, kemudian disampaikan ke Bas Kecamatan. Setelah itu disalurkan oleh Bas Kabupaten kepada mustahik atau untuk kegiatan produktif. Pembahasan yang ke-8, penerapan ketentuan perundang-undangan zakat. 1. Muzaki wajib membayar zakat. 2. Mustahik berhak menerima zakat. 3. Basnas dan Las wajib menjalankan tugas sesuai undang-undang. 4. Ada saksi jika melanggar ketentuan. Cukup sampai di sini pembahasan bab zakat yang bisa saya sampaikan. Jika ada penjelasan yang kurang baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.